Rapor cemerlang sejumlah emiten batubara pada kuartal 1 2024. Emiten pariwisata panen manfaat 9 konser musik internasional digelar pada bulan Mei 2024. Sejumlah saham perbankan dengan kapital besar kompak anjlok usai rilis laporan kinerja kuartal 1 2024. Sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Maria Rahu Halek. Rapor sejumlah emiten batubara menampilkan kinerja produksi cemerlang pada kuartal 1 tahun 2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari peningkatan volume produksi serta penjualan batubara. PT Bekitasa mencatatkan laba bersih sebesar 791 miliar rupiah per kuartal 1 tahun 2024, lebih rendah dari ekspektasi, mengalami penurunan 66% dibanding periode kuartal 1 tahun 2023. Namun dari segi operasional, PT BA mencatatkan kenaikan volume produksi batubara sebesar 7,4% secara tahunan menjadi 7,3 juta ton. Corporate Secretary PT BA Niko Chandra menjelaskan, pertumbuhan produksi ini sejalan dengan kenaikan volume penjualan batu bara sebesar 10% menjadi 9,7 juta ton. Emiten lainnya, PT Bumi Resources Tbk atau Bumi, mencatatkan kenaikan produksi 21% menjadi 19,5 juta ton pada kuartal 1 tahun 2024. Dibandingkan kuartal 1 2023 hanya mencapai 16,1 juta ton. Corporate Sekretari Bumi, Dilep Sri Vastava menjelaskan angka tersebut merupakan gabungan produksi PT Kaltim Prima Coal 14,5 juta ton dan PT Arutmin Indonesia 5,1 juta ton. Penjualan batu bara Bumi turut meningkat sebesar 19% secara tahunan mencapai 18,4 juta ton. Emiten ketiga, PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO, mencatatkan volume produksi ADRO dan anak usahanya mencapai 18,07 juta ton, naik 15% dengan volume penjualan sebesar 16,48 juta ton, naik 5%. Presiden Direktur juga CEO ADRO, Garibaldi Boy-Tohir menegaskan komitmen terhadap efisiensi biaya, serta posisi neraca dan keuangan secara keseluruhan tetap kuat, sehingga perseroan memiliki fleksibilitas di tengah ketidakpastian global dan kondisi harga yang melemah. Sedikitnya 9 konser musik bertaraf internasional, termasuk Jumpa Penggemar, digelar pada bulan Mei 2024. Lantas apakah kondisi ini akan mempengaruhi kinerja dari emiten pariwisata? Simak liputannya berikut ini. Redaksi Kabar Bursa mencatat 6 konser idol K-pop dan Jumpa Penggemar bakal digelar pada bulan Mei 2024. Di antaranya Saranghyo Indonesia 2024, Lucas Fancon Tour Asia, Ji Chang-wook Fansign Event, Kyohyun Super Junior Asia Tour, NCT Dream, dan CN Blue. Dan 3 konser musik bertaraf internasional lainnya seperti Hammer Sonic The Majestic Fellowship, Java Jazz Festival, dan Niall Horan The Show Live on Tour. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai konser internasional selalu menjadi daya tarik pariwisata Indonesia, meningkatkan lapangan kerja serta ekonomi kreatif. Hal senada juga diutarakan oleh analis pasar modal, Hari Suwanda menilai bahwa emiten yang bergerak di sektor pariwisata tidak terlalu terpengaruh kondisi makroekonomi kecuali terjadi pandemi COVID-19 yang lalu. Menurut Hari, prospek emiten pariwisata masih menunjukkan pertumbuhan relatif resisten bila terjadi resesi. Emiten pariwisata tentu akan menerima efek kumulatif manfaat dari perhelatan musik tersebut karena masyarakat masih butuh hiburan dan liburan. Namun, likuiditas emiten pariwisata tetap perlu diperhatikan oleh para investor. Sejumlah saham industri perbankan kompak anjlok usai merilis laporan kinerja sepanjang kuartal 1 tahun 2024. Tak terkecuali, saham-saham dengan kapital besar juga mengalami koreksi tajam. Saham PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI tercatat mengalami koreksi paling dalam hingga 8,33% menjadi Rp6.325 per lembar saham pada penutupan perdagangan Kamis 2 Mei 2024.
tercatat saham BMRI sempat mencapai level tertinggi sejak awal tahun sebesar Rp7.500 per saham dengan pertumbuhan 4,96%. Sebelumnya, BMRI melaporkan kinerja sepanjang kuartal 1 2024 mencatatkan kenaikan laba bersih sekitar 1,13% menjadi Rp12,7 triliun secara tahunan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS juga ikut terkoreksi hingga 3,79% menjadi Rp2.540 per saham. Padahal kinerjanya per kuartal 1 2024 cukup positif, tercermin dari pertumbuhan laba 17% year on year mencapai Rp1,71 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BBRI terkoreksi 3,64% menjadi Rp4.750 per saham atau 16,86% year to date. PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI tercatat mengalami koreksi hingga 8% menjadi Rp4.830 per saham, sehingga menambah tajam penurunan harga saham BBNI sejak awal tahun 2024 mencapai 10,14%, sedangkan secara bulanan 18,48%. Dan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA mengalami koreksi relatif kecil, 2,55% menjadi Rp9.550 per saham. Menutup kuartal 1 2024, BBCA tercatat tumbuh 1,6% year to date, sementara pertumbuhan laba tercatat 11,7% menjadi Rp12,8 triliun. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Maria Rahu Halek, pamit undur diri, sampai jumpa.